Ya, halo. Halo? Halo, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya kan dalam konten YouTube. Gimana, Mbak E? Masih di YouTube kah? Ya iya, konten eh, kreator ya. Ya? Ya saya ini kan konten kreator, Mbak. Gimana? Iya, iya, iya. Mau nanya, kantornya agensi dah, sampean punya ada kantor agensi kan kau? Terus kenapa ada di rumah, ada di Lajiko, kenapa? Tinggalnya di Laci kok. Enggak, saya Mau tinggalnya di tahu Kamsung Road. agennya aja. Di Ya, Kamsung Road. Kenapa? ya mau tahu alamatnya, tinggalnya di mana kan? Saya lebih jelas kalau ngobrol gitu. Ada di Mau channel minta tolong. YouTube saya ada tulisannya rumah kita. Iya, tapi aku belum lihat. Makanya sampean lihat. Udah scroll tapi belum ketemu. Cari rumah Gitu. kita. Cari yang rumah kita. Rumah kita. Gitu. Oke. Iya. Oke. Karena aku nggak ya kurang luasa ngomong di telepon gitu lah. Ya ngomong aja. Ngobrol. Kalau nggak mau ngomong ya sudah. Karena aku punya keluhan gitu kan, apa punya pengalaman gitu ke orang ala paper yang menikah sama orang Hongkong tapi suaminya udah tua, udah pensiun gitu. Terus tapi dari mau proses independen visanya itu harus dapatkan apa slip gaji gitu kan. Kan nggak mungkin udah pensiun tapi mau dapatkan slip gaji gitu. Ya itu terus tahu solusinya. Ya kalau dia nggak punya slip gaji ya tabungan loh. Iya, kalau tabungannya saya cukup, saya mereka itu cukup gitu loh. Cuma tabungan, tapi ditanya begitu slip gaji sama kontrak kerjanya gitu. Ya kan bilang aja, bojoku sudah nggak kerja, bojoku sudah usianya tua. Ya disuruh ngadep, ketemu sekalian sama imigrasinya. 9. Maaf kok. 8. Iya. Gitu ya. Iya. Terus itu kan disuruh kan udah ngambil paper kan si mbaknya itu. Terus itu apa kan nggak punya dokumennya yang asli yang baru kan. Nah itu si imigrasi Hongkongnya minta kayak dokumen Indonesia gitu, macam paspor gitu kan. Terus disuruhnya translate kayak gitu. Kayak KTP Indonesia itu. Ya. Tapi kalau minta di KJRI kan tahu sendiri kan. Pasti ruwet gitu. Karena kitanya si mbaknya itu udah ngambil paper kan. Nah, terus apa itu dokumen kan dia nggak punya gitu loh. Meskipun dianya udah nikah di Hongkong sama orang Hongkong. Terus kalau minta surat kayak SPLP gitu kan untuk memenuhi persyaratan
imigrasi Hongkongnya. Terus itu harus ada apa dibilangnya, ada perjanjian kalau itu kalau dipulangin ke Indonesia itu kalau udah menikah seperti itu enggak, maksudnya visanya enggak independennya enggak bisa turun. Kalau pulang Indonesia nanti balik ke Hongkong itu ada bisa apa enggak, bisa balik ke Hongkong lagi enggak gitu. Udah ya. Pertanyaannya udah itu. Iya. Saya kasih penjelasan sekarang boleh? Oke, siap. Gini ya Mbak, ketika sampean paper ya ataupun OS ataupun apapun lah statusnya, yang penting nggak ada visa lah taruhlah. Semuanya itu tergantung dari pasangan, dari suami. Suaminya apakah mensupport sampean apa enggak, itu yang pertama, ya kan. Terus yang kedua, sampean punya keturunan apa enggak sama suami itu. Rata-rata orang-orang yang OS atau yang paper, ya ini kita nggak bicara 100% benar ya. Tapi dari teman-teman yang paper dan OS dan akhirnya punya anak, itu kemungkinan untuk dapat dependennya itu jauh lebih besar dibandingkan yang nggak ada keturunan. Gitu. Jadi kalau memang ternyata sampean kepingin tinggal di Hong Kong dengan jalur, atau teman sampean dengan jalur paper atau jalur OS, ya punyalah keturunan biar lebih cepat prosesnya. Keturunan yang lahirnya di Hong Kong, ada aktenya di Hong Kong, dan bapaknya support, itu paling penting. Punya anak, punya keturunan, bapaknya nggak support dan tidak ada hubungan pernikahan, nggak disupport bapaknya, ya jelas angel uripe. Gitu loh Mbak, bisa dipahami nggak maksud saya? Jadi semuanya untuk dependent visa ya itu tergantung pasangan. Terus sampean pulang ya, sudah nikah terus urus dependent visa, terus sampean pulang, terus sampean balik lagi ke Hong Kong, itu visanya apa? Lah selama belum turun visanya, ya sampean jadi turis. Gitu. Visa turis 1 bulan. Tapi kalau sampean suaminya apply dan visanya turun, ya dapat dependent visa 1 tahun pertama, terus 3 tahun berikutnya, terus 3 tahun berikutnya, baru 7 tahun keluar permanen. Gitu ceritanya. Iya. Bisa dipahami penjelasan saya? Iya, ngerti. Jadi yang membuat sampean bisa dapat visa atau tidak, itu bagaimana suaminya sampean atau suaminya teman sampean itu mengusahakan agar sampeannya itu bisa dapat visa. Ya persyaratannya yang diminta sama imigrasi dikasih. Harus ada, setiap dokumen yang mereka minta harus kita siapkan supaya bisa diverifikasi. Bisa dipahami nggak? Iya. Nah, kalau orang paper kan bingung bikinnya. Ya akhirnya nanya ke saya, yo tak kasih solusi. Wong saya tukang ngasih solusi kok. Kan begitu. Bisa dipahami maksud saya. Nah aja nih sampean nggak leluasa di telepon, ya silahkan datang, ayo ngobrol biar lebih enak. Kelihatannya sampean ngomong aja susah gitu loh. Nggak ada masalah Mbak, sampean masuk di konten, selama sampean nggak nyebut nama sampean itu tidak ada persoalan. Ketika dibilang ini suaramu ya, ini suaramunya, suara siapa, aku nggak kenal Sandro, kan bisa ngomong kayak gitu kan, nggak ada masalah. Apa yang dipersoalkan? Kok takut amat? Jadi kadang-kadang saya itu bingung sama teman-teman, mau dapat info, ya kan? Kalau mau dapat info dan nggak dikontenin, carinya organisasi atau carinya NGO, non government organization. Nah itu gak mungkin dikontenin. Tapi saya ini siapa? Saya ini kan YouTuber. Ya kan, saya hidup di Hong Kong, saya
juga butuh sewa rumah, saya juga butuh internet, saya butuh listrik. Jadi sungguh orang-orang yang sangat pelit pingin dapat pencerahan informasi, giliran kita jawab, kita kontenin, nggak mau lah, malu lah, inilah, takut lah, itulah. Itu namanya orang yang jauh lebih pelit. Dia mikir buat dirinya sendiri aja, kebanyakan mikir. Ya Mbak, bisa dipahami. Kalau sampean mau jelas lagi silakan datang ke rumah saya. Alamatnya ada di rumah kita, di channel YouTube kita ada, itu sudah saya pampang. Dan setiap hari Minggu saya juga kadang-kadang live istri saya di rumah, banyak anak datang makan-makan loh ya. Saya ini bukan orang yang abal-abal, maksud saya itu orang yang nggak mau kelihatan. Muka saya tunjukin, tempat tinggal saya persilahkan siapapun main sama datang. Gimana coba? Kurang gimana? Orang nanya solusi tak kasih jawaban menurut saya. Lah perkara mereka mau jalanin atau tidak itu kan kembali ke dirinya masing-masing toh Mbak. Iya toh, benar. Ya, jadi monggo kalau sampean jauh ingin jelas, monggo. Silahkan main ke rumah ngobrol kalau bisa hari biasa. Kalau mau intens, artinya kalau hari Minggu kan banyak teman-teman. Kalau hari biasa kan enak. Kan gitu. Sampean mau pribadi apa yang diomongin, ayo. Oke. Terima kasih Bos. Ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira? Cukup Bos. Cukup. Lain kali. Oke, siap. Oke, makasih Bos. Sehat selalu. Yo, bye-bye. Ya teman-teman, sekali lagi ya, namanya juga orang masalah ya, apapun ceritanya, kalau orang masalah ya kita bantu sebisa mungkin. Jadi gitu aja ya teman-teman. Paper OS mau dapat dependent, yuk kita bicara. Tetap semangat, keep stay tune my YouTube channel, and see you next video. Bye bye.